kami pikir Citra Indonesia melihat Pak Andika Perkasa masih memiliki kelengkapan elemen yang bisa menyempurnakan figur Ganjar Pranowo. Itu yang kita lihat. Kalau di Anies Baswedan, saya rasa itu agak jauh rentang jembatannya itu ya. Karena Pak Andika itu lebih dekat dengan kekuasaan kemarin gitu. Jadi kalau Pak Andika ke Anies Baswedan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang mengerti kekuatan politik di Indonesia. Mungkin PDI Perjuangan punya strategi tersendiri, kapan ini dipublish, kapan ini di-launching, kapan ini diresmikan, kapan ini dikenalkan kepada publik. Tapi saya yakin PDI Perjuangan tidak mungkin lupa dengan Pak Andika Perkasa. Sama orang lain aja mereka nggak lupa. Masa dengan Pak Andika Perkasa mereka sampai lupa. Itu saja. Jadi peluang Pak Andika Perkasa berpasangan dengan Ganjar Pranowo lebih besar, bahkan boleh dibilang jauh lebih besar dibandingkan Andika Perkasa dipasangkan dengan Anies Baswedan. Iya, tapi apakah Pak Andika ini sudah punya pengalaman di dunia politik, Pak? Pak Andika, saya rasa setiap tentara punya frame politik. Frame politiknya apa? Menjaga bangsa dan negara. Itu frame politik itu. Jadi komitmen menjaga bangsa dan negara itu adalah wujud ideologi buat mereka. Jadi ketika misalnya Putri menanyakan apakah dia punya pengalaman politik atau tidak, dia mengerti bagaimana menjaga Indonesia, sehingga kita tidak ragu bahwa dia akan mengelola langkah-langkah politik dan kebijakan-kebijakan politik itu demi keselamatan bangsa dan negara ini. Makanya kalau dari tentara hal itu tidak saya ragukan, tapi yang penting bagaimana dia bisa mengelola kesejahteraan buat Indonesia hari ini dan Indonesia ke depan. Tidak semua tentara berminat, bukan tidak punya kemampuan, berminat di bidang-bidang ekonomi. Karena bagi mereka ekonomi, kegiatan-kegiatan yang lain di luar ketentaraan itu mungkin tidak menjadi ruh mereka. Dan saya rasa Pak Andika sejak dulu menyadari bahwa tentara juga harus siap atas tantangan-tantangan non-kemiliteran ini, karena kekuatan militer sendiri tidak tunggal. Dia harus didukung oleh kekuatan-kekuatan lain. Memahami kekuatan lain itu penting bagi seorang tentara apabila dia ingin menjadi pemimpin. Apalagi dia diamanahkan untuk menjadi pemimpin nasional kita. Gitu. Nah, berarti jika dipasangkan Ganjar dan Pak Andika ini, berarti jalannya dalam pemerintahan itu akan selaras berarti, Pak? Ya, saya merasa seperti itu karena dua orang ini adalah dua orang yang rasional, itu yang saya suka. Saya agak kurang bahagia, kurang happy kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak rasional, yang sebentar-sebentar konsultasi dengan langit dan bumi gitu. Padahal yang kita urus ini kan manusia yang mungkin sedang kelaparan, manusia yang putus sekolah, manusia yang harus mencari sandang, kemudian papan untuk rumahnya, segala macam. Itu yang harus kita pikirkan. Dan saya rasa hanya kepemimpinan nasional yang berbasis sains, yang berpikir rasional, itu yang menjadi idaman buat bangsa ini. Karena tantangan kita ke depan ya hal-hal semacam itu. Begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan juga nih Pak, seandainya dibalik nih, Pak Andika yang menjadi calon presidennya, kemudian Pak Ganjar yang menjadi wakilnya, itu apakah ideal, Pak? Bagi saya itu tetap ideal. Cuma masalahnya kan urusan nomor 1, nomor 2 itu hak prerogatif Ketua Umum Parpol. Hak prerogatif mereka yang berkoalisi. Hak prerogatif mereka yang bisa memberikan tiket. Hak prerogatif mereka yang berkumpul dalam perahu itu dan memegang keputusan di situ. Jadi bagi saya Pak Andika nomor 1, Mas Ganjar nomor 2 itu nggak masalah. Buat citra Indonesia Mas Ganjar nomor 1, Pak Andika nomor 2 juga tidak masalah. Karena saya tahu dua orang ini apabila bersinergi akan menghasilkan sebuah kekuatan yang baik buat Indonesia, kekuatan yang positif buat Indonesia. Walaupun dari segi pengkaderan saya rasa harusnya Mas Ganjar yang nomor 1. Tapi kalau misalnya Pak Andika nomor 1, ya nggak masalah juga buat citra Indonesia. Tapi
semuanya tentu diputuskan oleh ketua umum yang akan memberikan tiket kepada mereka. Tapi calon wakil presiden juga tuh dipilih oleh ketua umum partai, Pak? Iya, mereka yang akan bersepakat menentukan itu. Memang kadang ketua umum menanyakan kepada calon presiden, siapa yang kamu lebih seret, siapa yang kamu lebih berkenan menjadi wakilmu. Ya bisa juga beda partai ketika mereka berkoalisi dan ketua umum akan menanyakan itu. Siapa yang lebih seret dan biasanya akan tawar-menawar. Tapi kalau PDI Perjuangan kan tidak, mereka karena mereka cukup untuk mengusung calon presiden sendiri. Khusus PDI Perjuangan mereka cukup satu perahu gitu. Jadi mereka bisa memutuskan siapa wakil untuk Ganjar Pranowo. Tapi kalau ada koalisi-koalisi lain atau ada partai-partai lain yang ingin bergabung dengan PDI Perjuangan, bisa saja antar ketua umum ini berembuk mencari calon wakil yang terbaik. Dan biasanya ditanyakan kepada calon presidennya kan, dia nyaman dengan siapa. Karena ini kan tim yang akan bekerja, yang memang harus satu hati, harus ada chemistry, dan harus sama paradigmanya. Nah, tapi secara etika, harusnya memang calon presiden nggak bisa menyebutkan nama gitu. Nggak, ya etika ya. Walaupun mungkin nanti kan bisa bisik-bisik dari timnya, dari orang-orangnya. Tapi kalau ditanya nggak sopan banget karena dia bukan ketua umum partai. Kecuali kalau dia ketua umum partai boleh dia menyebut bahwa saya kepengen dengan wakil saya ketua umum partai kamu deh gitu. Nah itu oke gitu. Tapi kalau bukan ketua umum partai, saya rasa etikanya tidak menyodorkan nama, tapi menerima apa yang diberikan oleh para koalisi itu, ketua umum ini. Pak Andika sendiri itu berlatar belakang partai mana, Pak? Kalau dia militer, kalau dia pegawai negeri sipil, itu kan tidak boleh berpolitik selama dia aktif berdinas. Tapi setelah dia pensiun atau dia mengundurkan diri, nggak ada masalah dia mau masuk partai politik apa atau memilih tetap tidak mau berpolitik atau masuk partai politik. Tapi masih bisa, Pak? Iya, jadi calon walaupun tidak memiliki latar belakang partai? Oh iya, bisa aja. Bahkan militer aktif, pegawai negeri sipil aktif bisa dicalonkan. Tapi syaratnya setelah itu dia mengundurkan diri karena pencalonan itu. Oke, baik Pak. Jadi kesimpulan untuk calon presiden Ganjar dan Andika ini bagaimana, Pak? Ya, Citra Indonesia berharap pasangan ini bisa terwujud, bisa terjadi, sehingga kita punya paling tidak satu pasang calon yang punya latar belakang yang saling melengkapi, punya pengalaman dalam pemerintahan, punya komitmen pada bangsa dan negara. Kemudian yang paling penting bagi Citra Indonesia adalah mereka dua orang yang rasional, yang selain pro rakyat, mereka juga pro sains dan mereka berpikir ilmiah untuk membawa Indonesia ke depan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pemaparannya tentang Capres Ganjar dan juga Andika. Terima kasih juga kepada teman-teman Citra Indonesia yang telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kami jamin Anda menang.